Segala urusan kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat pasti membutuhkan dokter, bukan? Pastinya dong, apalagi di era sekarang kebutuhan dokter di Indonesia masih sangat banyak. Siapa nih yang ingin menjadi dokter? Nah, Fakultas Kedokteran UHAMKA akan membantu kamu di bidang pendidikan dokter, profesi dokter, dan teknik kardiovaskuler. Tunggu apa lagi? Karena gelombang kedua sudah dibuka buat kamu semua. Lo ngerasa usia lo saat ini tuh udah harus ngapain aja sih? Harusnya sih udah bisa cari kesuksesan gue sih. Kerja deh, sama mikirin masa depan. Nentuin masa depan kayak gimana, mau kayak apa, mau kayak gimana. Udah harus seminar proposal ya bulan depan. Terus udah harus Gue udah punya mobil sih harusnya. Kenapa? Karena banyak banget loh di TikTok. Tau gak sih yang murah banget? Nah, itu tuh udah punya mobil men di umur 20-an. Dan harusnya gue juga bisa seperti itu. Tapi kenapa masih pakai motor? Itu sih yang harus gue dapetin sebenarnya di umur sekarang. Harus bebenah diri sih, soalnya gue ngerasa kayak nggak ada perubahan gitu dalam hidup gue. Sedikit-sedikit bisa menghasilkan cuan. ya nggak main-main lagi, ya kerja terus mikirin investasi gitu. Seharusnya udah punya kayak pemikiran yang lebih matang lagi, nggak gampang plan yang ngikutin kalau orang kayak gini terus ke bawah gitu. Seharusnya nggak kayak gitu sih, cuman gue masih kayak gitu. Udah banyak pencapaian harusnya. Harus cari duit sendiri, harus pokoknya lebih mandiri lagi. Ada gak sih beban pikiran yang lagi lo pikirin saat ini? Kalau beban sih pasti ada gitu. Cuman nggak bakal gue mau ceritain di sini. Gak mau gue sini deh kayaknya, gak mau gue spill deh. Beban pikiran gue sekarang kan kayak judul lagu tuh, takut dewasa gitu. Banyak sih, gue tuh kadang kepikiran umur gue udah segini gitu, gue tuh ngapain gitu kan. Udah resolusi apa nih yang udah gue ituin. Terus kayak udah dewasa belum sih gue gitu. Tahun depan gue lulus apa enggak ya? Tahun depan gue bisa nyelesain studi gue apa enggak ya? Itu sih mungkin kalau misalkan beban pikiran yang paling dekat. Pengen cepet lulus aja sih. Skripsi. Karena gue punya cewek, terus cewek gue lagi ngerjain skripsi, dia sampai nangis. Asli dia sampai nangis men. Karena dia takut gak bisa nyelesain skripsinya, sementara sidang tuh udah sebentar lagi. Dan gue yang lagi ngerjain laporan magang, abis itu skripsi, jadi ikutan takut. Kalau ditanya masalah beban pikiran kayak banyak ya gitu. Di usia gue yang sekarang ini dan dengan pengalaman-pengalaman gue kayak gue banyak banget ya yang harus dipikirin, terutama masalah gue kuliah. Nilai gue anjlok. Gue ngerasa banget jadi beban keluarga banget gitu kalau di rumah. Karena kalau malam suka overthinking. Gue ngerasa kayak masih jadi beban orang tua aja gitu. Minta jajan terus. Tapi ya gue butuh itu sih. Adik gue 2. Gue usia sekarang aja belum punya penghasilan buat kedepannya, belum punya tabungan kedepannya. Nanti gue kedepannya gimana ya? Maksudnya kayak gue ngeliat lingkungan sekitar tuh ada yang umur gue tuh udah bisa beli kendaraan, terus kayak udah bener-bener nabung tuh udah banyak lah, sedangkan gue belum apa-apa gitu. Makin gede tuh makin kebutuhan gitu kan. Muka gue kayak ada aja, makin geradakan, butuh skincare, terus butuh pacaran ya kan, butuh modal nikah juga sih gitu. Gue sekarang lagi organisasi, lagi kerja, kuliah, itu harus ngebalancein semua sih. Takut dipanggil duluan sama yang di atas. Hal apa yang berkesan yang pernah lo kasih atau lakuin ke orang lain? Kalau diingat-ingat mah nggak inget ya. Mungkin kok gue nggak tahu ya, soalnya kan ini pandangan orang lain. Kalau menurut gue yang paling berkesan ya gue ngasih mereka kebaikan, kayak mungkin ya karena gue love language-nya gift ya, gue sering banget ngasih orang, apalagi teman gue, sahabat gue ataupun
temen cowok deket gue ataupun keluarga gue menganggap itu hal-hal yang berkesan sih. Ya gue simpel aja sih, kayak gue orang yang kurang bisa masak gitu. Gue pernah ngasih orang makan gitu, maksudnya ngasih dia makan kayak seneng aja gitu. Ternyata apa yang gue kasih itu bermanfaat, dimakan sama dia, dan ya barangkali makanan yang disuka tuh kan bisa menaikin mood gitu. Itu di pelajaran kemuhammadiyaan kan, kayak kita ngasih ke orang yang berkata kurang gitu. Itu tuh ibu-ibu itu tuh kayak makasih banget gitu sama gue, ya Allah alhamdulillah sih, kayak ya udah. Padahal itu juga uangnya bukan dari gue aja kan, dari yang udah bantu donasi gitu. Gue pernah ngasih tiket ke kakak gue, tiket nonton konser. Dia lupa lagi. Pokoknya nonton konser musik Korea, tapi gue lupa. Pak, itu tahun 2019 kalau nggak salah, 2019 atau 2020. Terus gue ngerasa senang banget bisa ngasih tiket itu ke kakak gue. Jadi kita kayak konser bareng, kayak like sister day banget gitu gak sih? Terus benda-benda yang bermanfaat yang lagi dibutuhin kayak gitu sih. Ya gue biasanya ini sih sukanya nyemangatin orang walaupun gue sendiri nggak bisa semangat. Mungkin yang paling berkesan ya menghibur dia sih, menghibur teman-teman yang mungkin lagi sedih atau lagi galau gitu. Ketika dia di fase sulit itu, gue membantu dia untuk menjelaskan dari sedikit pengalaman gue ke dia sehingga dia bisa pakai pengalaman gue itu. Kayak beberapa temen gue, terus kayak orang terdekat gue kan pasti punya cerita yang amat sedih gitu ya, atau mereka pernah trauma akan suatu hal gitu di masa lalu. Temen gue kayak dia sering bantuin gue buat ngingetin gue juga buat ngerjain sesuatu, tapi ya sekarang orang udah gak ada gitu. Pernah waktu itu temen ada yang lagi curhat, terus gue ngasih saran buat dia. Terus dia pas cerita ke gue lagi, dia masih inget kata-kata gue gitu. Mungkin kata-kata gue bisa berguna buat dia tuh buat banyak orang. Ngerasa kayak lebih terharu gak sih, kayak kita juga pasti pernah ada di posisi di bawah kayak gitu, terus kita tahu rasanya dibantu, kita tahu rasanya kita lagi susah tuh kayak gimana. Jadi feel dapet banget gak sih? Tapi ya walaupun jangan maksudnya jangan kayak ngerasa paling baik sih, tapi seenggaknya lo udah bersyukur bisa bantu orang lain kayak gitu sih.